Halo, selamat sore semua listener. Berjumpa kembali dengan saya Veronica Raharja. Semua listener, derasnya arus liberalisasi menuju tatanan ekonomi global yang melanda Indonesia selama dasawarsa terakhir ini ditambah dengan telah mengakarnya tatanan otonomisasi dan desentralisasi administrasi pemerintahan memerlukan peran aktif mahasiswa untuk terus menyikapinya dengan pemikiran-pemikiran idealis, murni tanpa memihak, dan bebas dari desakan pragmatisme. Kesadaran mahasiswa untuk tetap menjaga the nation value sesuai dengan keahlian akademik yang ditekuninya dalam setiap dinamika tersebut sangat diperlukan dalam menjaga keseimbangan bangsa ini untuk menghadapi setiap perubahan. Nah, mulai Maret 2012 ini Smart FM didukung oleh segenap mahasiswa di Semarang dan Jawa Tengah menggelar program acara Forum Diskusi Kampus setiap hari Jumat mulai pukul 16 sore waktu Indonesia Barat hingga jam 17 sore tentunya. Nah, di studio Smart FM sudah hadir rekan-rekan mahasiswa. Silakan, ini diperkenalkan dari sebelah kanan dulu. Saya Antonius Dimas dari Akademi Kimia Industri Santo Paulus Semarang. Kemudian yang kedua, saya Suwoyo dari Universitas Pandanaran Semarang. Soe. Iswoyo. Oh, Iswoyo. Iya, nama lokal itu. Iswoyo, Iya. bagus namanya. Berikutnya dari Unika. Saya Yohanes Riki Wibowo dari Fakultas Teknologi Industri, jurusan Teknik Elektro Unika Sugiartanata. Oke, Yohanes. Yang satu lagi, Saya Jeffrey Warta dari Fakultas Teknologi Pertanian, jurusan Teknologi Pangan, Unika. Oke, Jeffrey, Yohanes, Iswoyo, dan juga Dimas. Baik. Smart listener, Anda tentu sudah menyimak info terbaru. Setelah opsi pembatasan BBM menuai banyak kritik dan menemui jalan buntu, hampir dipastikan pemerintah akan menaikkan harga BBM, khususnya premium dan solar. Besarnya kenaikan diperkirakan 1.500 per liter, yaitu dari 4.500 menjadi 6.000 rupiah. Dan asumsi konsumsi BBM sebesar 40 juta kiloliter, peningkatan harga ini akan menghemat subsidi sebesar 60 triliun rupiah. Untuk masyarakat kurang mampu disediakan bantuan langsung tunai BLT sebesar 30 triliun rupiah. Namun anehnya BLT ini hanya akan diberikan kepada 1,5 juta rakyat miskin. Padahal data BPS jumlah rakyat miskin sebanyak 30 juta orang. Di sisi lain, kenaikan harga BBM ini sendiri dapat dipastikan akan meningkatkan beban ekonomi semua segmen sosial, baik karyawan maupun pengusaha. Nah, untuk membahas masalah ini di studio telah hadir tadi teman-teman dari Unika, dari Akin, dan dari Universitas Pandanaran untuk berdiskusi seputar kenaikan BBM. Nanti kami juga akan menyambungkan narasumber yang lain, Pak Sony Sundoro, mewakili pengusaha untuk turut serta dalam diskusi kita melalui telepon ya. Dan smart listener, kami juga membuka SMS di 0811 250 934 untuk yang ingin berinteraksi, maupun dari langsung di 0246701777. Nah, teman-teman ini tentu sudah mengetahui, membaca setiap hari atau melihat ya di televisi BBM naik karena kuota bahan bakar menjadi bahan bakar minyak sudah bobol subsidinya dan terus membebani anggaran negara. Nah, beberapa pendapat membenarkan sudah sepantasnya dikurangi, salah satunya dengan menaikkan harga BBM subsidi secara bertahap. Nah, sebagai mahasiswa Anda tentu mempunyai pemikiran yang kritis. Tentunya bisa jadi Anda setuju atau justru belum setuju terhadap kenaikan ini. Silahkan, ini mulai dari mana dulu? Dimas atau Mas Iswoyo atau Yohanes atau Mas Jeffrey, silahkan. Menanggapi yang kenaikan harga BBM, minyak dunia itu semakin naik, tapi sebenarnya dalam menekan APBN 2012 pemerintah seharusnya belum untuk meningkatkan harga BBM, tapi mungkin dengan cara mengalihkan ke mengurangi segala bentuk kegiatan APBN yang mengurangi dana-dana APBN seperti DPR yang sering study tour atau mengurangi segala yang kurang bermanfaat. Gitu. Oke, ini untuk mengurangi beban negara ya. Iya. Dalam APBN itu sendiri. Oke, Dimas melihat dari anggaran APBN. Kemudian kalau Mas Iswoyo? Kalau saya sih mungkin sedikit menyoroti pemerintah. Kan kita juga tahu bahwa
akhir-akhir ini kan kita tahu kondisi ekonomi Indonesia memang belum stabil gitu ya. Walaupun mungkin pemerintah mengklaim bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia katanya berkurang, tapi realisasinya kan kita bisa lihat bahwa sebenarnya tingkat kemiskinan itu kan semakin tinggi gitu. Nah, kita bisa melihat bahwa dulu waktu ada kenaikan BBM yang beberapa periode yang lalu itu kan dampaknya sungguh luar biasa. Nah, kita juga bisa melihat bahwa kalau nanti BBM bisa dinaikkan mungkin nggak nyampe banyak lah, mungkin 1.000 sampai 1.500 lah gitu. Itu kan dampaknya akan semakin luar biasa. Tentu perusahaan-perusahaan juga akan mungkin mengurangi jumlah produksinya karena dari sektor ekonomi kan juga mereka banyak menggunakan bahan bakar untuk produksi yang kayak bisa dilihat bahwa kayak PHK juga pasti akan meningkat, juga mungkin dampak-dampak lain yang mungkin bisa terjadi. Saya tidak bisa mainkan seperti itu. Jadi ya kalau dari sudut pandang kami, kenaikan BBM itu pasti akan menimbulkan dampak yang sangat yang mungkin merugikan rakyat kecil. Kembali kan nanti yang dirugikan adalah kita ini sebagai rakyat kecil yang dari bawah itu akan menambah ya. Oke, sebelum ke pertanyaan berikutnya, ke Yohanes dulu atau Jeffrey mungkin. Yohanes dulu ya, Iya. silakan. Oke, untuk menanggapi dari kenaikan BBM ini, mungkin yang bisa kita lihat sekarang adalah dampak yang akan ditimbulkan, yaitu yang pertama, dampak dari ini semua adalah masyarakat akan was-was. Itu yang pertama, karena ketika kenaikan harga BBM itu terjadi, maka semua bahan pangan dan yang lainnya, kemudian kalau dari segi elektro atau industri adalah semua biaya produksi akan naik. Dan jika itu terjadi, biasanya itu akan mempengaruhi semua aspek yang lain, seperti mungkin konsumsi untuk industri dan yang lainnya. Dan hal ini juga mungkin berdampak, ada positifnya juga, yaitu kita juga akan memulai berpikir untuk menggunakan bahan bakar yang lain seperti batu bara maupun gas. Jadi yang sudah pernah ada yaitu adalah pemakaian kompor gas, jadi pengganti sebagai minyak tanah seperti itu. Tapi juga dampak ini bisa kita lihat langsung itu seperti tahun-tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu, di mana pernah terjadi kenaikan BBM, dan reaksinya bisa kita lihat secara langsung. Kenaikan itu akan disertai oleh kenaikan-kenaikan yang lain, seperti itu. Kalau dari Jeffrey, Mas Jeffrey silakan. Baik, pemerintah akan menaikkan harga BBM dengan catatan 1.500 per liter. Menurut saya pribadi itu terlalu berlebihan. Tapi setuju kenaikan ini? Kenaikan dengan harga 1.500 saya tidak setuju. Itu terlalu besar. Dan itu sangat mempengaruhi semua aspek kehidupan pemerintahan tentunya, dan juga masyarakat. Dengan kenaikan 1.500 akan terjadi kena inflasi kurang lebih 7%. Itu akan membebani masyarakat. Oke. Jadi hanya angkanya saja 1.500 tidak setuju ya Jeffrey. Kira-kira kalau memang harus di-reduce lagi angkanya, menurun lagi, kira-kira berapa ketemunya? Katakanlah lebih rasional mungkin 500 sampai 1.000. Kalau saya memberikan angka pasti mungkin sekitar 750, separuh dari harga sekarang ini. Kenaikan yang mungkin masih bisa ditolerir. Melihat harga minyak dunia yang juga naik, ya kita bisa memahami, tapi dengan harga 1.500 kita tidak, masyarakat pada umumnya, masyarakat awam belum bisa memahami seperti atau mengerti mengapa pemerintah menaikkan sebegitu besarnya. Oke, Mas Imoyo mungkin akan menanggapi apa yang disampaikan Mas Jeffrey bahwa kalau misalkan pemerintah taruh kata mungkin menaikkan BBM itu maksimal mungkin berapa tadi, 750 rupiah ya, itu atau kan 1.000 atau 1.000 gitu, atau mungkin taruh kata mungkin 1.000 rupiah dinaikkan gitu ya. Itu kan memang inflasinya kan juga nanti tentu akan naik, dan juga itu kan diikuti oleh kenaikan harga-harga yang lain gitu. Karena kan seperti juga tadi saya bilang bahwa di awal bahwa sektor-sektor yang akan terpengaruh dari kenaikan itu kan sangat banyak gitu. Jadi saya rasa bahwa kenaikan yang sekarang mungkin sekarang diwacanakan pemerintah itu memang kalau dari saya pribadi itu sangat-sangat kurang tepat kalau dilakukan sekarang gitu. Karena mungkin juga kalau dinaikkan sekarang itu juga
tentu juga mungkin ekonomi atau mungkin UKM atau mungkin usaha-usaha kecil yang mungkin sekarang sedang berkembang dan yang sedang mungkin akan naik. Kalau sekarang dinaikkan kan juga itu nanti tentu akan tiarap lagi gitu. Dan tentunya juga perekonomian Indonesia yang sekarang katanya itu baru mau naik, mau menggeliat gitu. Kalau sekarang mau dinaikkan ya pasti akan tidur lagi. Sementara kalau kita melihat itu semakin tahun semakin tinggi beban subsidi BBM hanya untuk BBM dari APBN ini. Anda lihat sampai 120 triliun di tahun 2011 lalu. Oke lah, mungkin kalau mungkin subsidi BBM itu kan tinggi gitu kan. Tapi kan kita juga perlu melihat bahwa kalau BBM itu subsidinya besar, tapi kenapa pemerintah bisa mungkin kayak membeli ini, membeli itu gitu. Kita bisa melihat bahwa pemerintah kadang-kadang cenderung bisa studi banding mengeluarkan budget yang mungkin seharusnya itu bisa dialokasikan mungkin untuk kegiatan ya, atau mungkin untuk anggaran yang mungkin lebih membutuhkan. Misalkan kayak mungkin membeli satu kursi yang saya duduki seperti ini aja sampai berapa puluh juta gitu kan. Itu kalau mungkin dialokasikan untuk subsidi kan mungkin bisa sedikit menolong lah ya, mungkin nggak serta merta itu menolong banyak, tapi kan paling nggak itu juga berpengaruh sedikit lah itu. Seperti itu. Jadi ya mungkin bisa lah pemerintah, saya rasa bisa kalau pemerintah mau tahu lah penderitaan rakyat itu seperti apa gitu. Saya rasa bisa lah, nggak harus menaikkan harga BBM, mungkin dengan cara-cara yang lain, dengan penghematan anggaran lah, dengan apalah, saya yakin bisa. Gitu. Dengan ketika terpaksa Mas Dimas ya, ini tetap harus naik. Kenaikan 700 atau 1000 setuju atau 1500 justru setuju? Tadi nggak setuju ya memang? Nah, sebenarnya saya nggak setuju. Cuma pemerintah pasti sudah memikirkan berbagai macam solusinya, juga memperhitungkan beberapa kenaikan itu sendiri. Mungkin sudah memperhitungkan bagaimana kalau 1500 tepatnya bagaimana, apa cukupnya. Itu akan berimbas mendapatkan ke BLT sendiri untuk rakyat. Tapi saya pikir itu akan memberikan sesuatu, memberikan kenyamanan tersendiri kepada rakyat, tapi namun hanya sebentar kepada rakyat. Setelah BLT itu habis selesai, rakyat akan mengalami sesuatu, mungkin inflasi akan naik dan mungkin daya beli masyarakat itu sendiri akan berkurang. Jadi mengurangi sangat berpengaruh sekali terhadap industri-industri ya, gitu ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi dan smart listener untuk Anda yang ingin bergabung sore hari ini masih kami buka SMS di 0811 250 934 atau Anda bisa langsung di 0246701777 setelah jeda berikut ini. Ya memang sih kalau secara kalau iya betul juga sih Mas. Cuma kan itu dilempar lagi dengan iya kan kalau BLT Mas ya, BLT itu apakah tujuan BLT itu sampai misalnya bahwa habis ini ngomongin BLT ya? Iya. Apakah BLT kompensasi ini ada BLT? Ada BLT. Kan BLT itu enggak saya lihat itu enggak tujuannya itu enggak bisa loh Mas. Itu saatnya habis untuk barang konsumtif. Soalnya saya tahu sendiri Mas, BLT itu mungkin pemerintah maunya untuk beli, mungkin untuk meningkatkan hidup ya. Di tempat saya pulang BLT buat beli TV. Buat beli buat itu pakai itu sampai udah tujuannya. Karena saya melihat sendiri gitu. Nah, terus idenya teman-teman seperti apa? BLT ini harus dikemanakan? Apakah cukup bijak untuk ada BLT ini? Kompensasi kenaikan itu? Ya, kalau BLT itu mungkin nggak dinaikkan BLT. Terus misalkan BBM itu nggak naik. Iya. Nah itu dari BLT itu terus mau buat apa gitu? Tapi BLT-nya lucu loh. Itu yang 30 juta rakyat miskin itu data BPS yang dikasih cuma 1,5 juta. Itu makan datanya tengah nama udah bawa jadi lah. Jumlahnya terlalu jauh gitu loh Pak. Soalnya kenapa BLT itu kan diluncurkan mungkin ya beberapa waktu sebelum pemilu itu. Iya. Dan kenapa kan juga kenaikan BBM, pemberian BLT dilakukan dalam jangka waktu mendekati. Nah itu yang saya pertanyakan itu Mas, kenapa BLT? Kayaknya kalau yang tahun ini kan ini tujuannya lebih untuk mendongkrak citra Partai Demokrat. Karena ini selama ini sudah hancur. Boleh ngomong gitu. Itu nggak boleh gitu. Tapi kan nggak ngomong partai. Nggak boleh. Nggak boleh suatu kepentingan golongan. Banyak kepentingan golongan. Untuk mengangkat suatu kepentingan tertentu lah. Kenapa juga pemilu yang lalu BLT dinaikkan sebelum digelarkan Bu. Iya. Akan memberi pertolongan.
Ya, semua listener, kami kembali bersama Anda di Forum Diskusi Kampus yang hadir di Smart FM 93.4 setiap hari Jumat mulai jam 4 sore hingga jam 5 sore. Silakan untuk Anda yang ingin berinteraksi sore hari ini menanggapi topik kita sore hari ini tentang rencana kenaikan BBM yang hampir dipastikan akan ada tahun ini. Tapi pastinya kapan? Yang jelas tentu Anda juga akan mendapatkan efeknya, imbasnya. Jadi kami mengundang Anda juga untuk turut serta dalam diskusi kali ini lewat SMS di 0811 250 934 atau langsung di 0246701777. Nah, ini para mahasiswa yang sudah mulai hangat ini ya untuk bicara soal kenaikan BBM nanti. Tadi ada yang beranggapan bahwa kenaikan ini tidak patut untuk waktu yang sekarang, waktunya belum tepat begitu ya. Toh negara bisa mengambil dana dari mungkin sektor lain begitu ya untuk bisa mensubsidi dulu. Jadi tidak kenaikannya tahun ini begitu ya. Pendapat Mas Dimas seperti itu kalau boleh saya ini kan ya. Kemudian Mas Jeffrey, oke lah, rasional kalau memang naik dengan angka 700 sampai 1.000 rupiah, bukan 1.500, itu terlalu tinggi. Ini tapi ada penelpon yang masuk, kita sapa dulu ya. Halo, selamat sore smart listener. Selamat sore Bapak. Dari Bapak siapa? Pak Yoko di? Oke, baik, silakan Pak Yoko. Tapi saya menangkap pesan bahwa ada di jadi belum menangkap secara jelas tentang kenaikan BBM. Saya hanya menyarankan saja buat adik-adik ya. Pertama, satu hal dulu bahwa ya Indonesia ini memiliki kandungan cadangan minyak yang sangat-sangat besar ya, tapi cuma ini produksi saya kayak di blok dan sebagainya gitu ya. Dan kalau penarikan listing minyak itu tidak seperti kita membuat sumur ya. Misalnya kita menggali keluar airnya langsung bisa diminum itu enggak gitu. Ini ada proses refinery dan sebagainya gitu. Dan itu membutuhkan waktu, membutuhkan biaya dan sebagainya. Kita hanya punya di beberapa tempat di Cilacap dan sebagainya. Kenapa kita sampai kenapa harga minyak dunia sampai berdampak besar? Karena kita adalah pengimpor minyak. Harga, saya tidak menyebutkan angka pastinya, yang jelas harga beli kita itu jauh lebih tinggi dibanding harga jual kita. Nah, selisih inilah yang ditanggung oleh APBN kita. Nah, kalau kita menanggung biaya selisih ini semuanya itu yang menikmati tidak hanya adik-adik mahasiswa ini, tidak ada rasisnya, tapi siapapun orangnya itu yang bergaji besar, yang dan sebagainya sama menikmatinya. Apakah itu adil? Pertanyaannya adil tidak? Kalau sudah pertanyaan tidak seperti itu saja, semuanya membeli premium dengan harga 4.500, baik mahasiswa maupun orang kaya sama memberikan itu. Artinya apa? Masa iya yang rakyat kecil diberikan harus itu menggunakan subsidi dari negara sama gitu dengan orang kaya juga gitu. Nah, ini kan menjadi diskusi adil. Tujuannya menaikkan BBM adalah supaya uang APBN yang digunakan untuk menanggung selisih tadi itu tidak keluar. Dan terus kalau tidak keluar nanti gimana dong? Nah, APBN-nya akan dikeluarkan langsung directly ke masyarakat yang memang harus membutuhkan bantuan itu. Salah satu contohnya BLT. Tadi sudah disebut BLT, iya nanti setelah ini gimana dan sebagainya. Itu baru salah satu rencana. Tapi ada wacana berikutnya misalnya supaya lebih tepat sasaran seperti apa, menggratiskan pendidikan, menggratiskan dan sebagainya. Itu opsi berikutnya yang akan dibahas lebih lanjut. Jadi saya hanya menyarankan saja adik-adik ini belajar dulu mengenai angka dan sebagainya lah gitu ya, supaya
perspektifnya lebih tepat memotret ya ini. Karena kalau dibiarkan, saya dulu kalau tidak dinaikkan, saya dulu tidak setuju karena berarti kita mensubsidi orang kaya, padahal harusnya tidak seperti itu. Jadi banyak. Begitu Pak Yoko, terima kasih. Sama sore. Ya, mau ditanggapi ini? Siapa yang mau menanggapi dulu? Yuk. Ya, menarik sekali ini dari Pak Yoko. Pak Yoko. Ya, kalau kita ini juga menikmati subsidi itu bisa dianggap kesalahan, mungkin bisa dianggap kebenaran juga. Karena kadangkala bahwa kita juga mengetahui bahwa premium itu adalah digunakan oleh kalangan yang kurang mampu ya, bukannya tidak mampu tetapi kurang mampu. Karena kita ini sebagai mahasiswa juga ekonominya juga menengah, bukan lagi kita mampu membeli seperti Pertamax yang sekarang harganya sangat-sangat tinggi, bahkan 2 kali lipat dari premium. Dan ketika Pak Yoko bilang bahwa apakah baik untuk kita sebagai mahasiswa juga menikmati subsidi tersebut, ya kita ini juga sebenarnya Pak, kalau kita harus menggunakan premium itu juga kita diambang batas bahwa kita ini orang kurang mampu atau orang mampu. Artinya kita juga berpikir sebenarnya di situ ketika kita membeli, tetapi kita sendiri juga berpandangan bahwa ketika ini ada kenaikan BBM, walaupun akan disertai dengan pemberian BLT, tapi kita akan berpikir juga bahwa kita sebagai mahasiswa, kita naik motor untuk ke kampus, ketika naik untuk BBM-nya kita juga akan merasakan bahwa kenapa BBM naik atau premium naik sampai harga segini. Karena kita juga butuh sebenarnya BBM yang untuk kalangan kantong mahasiswa itu sebenarnya berat kalau dinaikkan seperti itu. Ya. Oke, ada yang lain? Mas Boyo. Tadi mungkin sama Pak Yoko. Pak Yoko. Pak Yoko kan intinya kan gini Pak. Jadi kan bagi kami gitu, kita kan melihat bahwa sebenarnya kenaikan itu kan dampaknya kan kenapa tadi kan diceritakan bahwa subsidi itu yang menikmati itu malahan orang-orang yang kaya. Tapi kan kita juga tidak bisa memata bahwa prosentase orang kaya dan orang miskin di Indonesia kan juga sangat tinggi. Orang-orang miskin yang orang-orang yang mungkin kurang mampu itu kan juga sangat tinggi gitu. Jadi kan menurut kacamata kami, kalau misalkan BBM itu dinaikkan gitu kan dampaknya untuk orang-orang yang mungkin ekonominya menengah ke bawah itu kan sangat besar Pak. Jadi bukan masalah kalau tidak dinaikkan berarti kan orang-orang kaya ikut menikmati subsidi gitu. Tapi kan kita yang kacamata kami bahwa kalau itu bisa itu dinaikkan gitu kan, itu kan dampak ekonominya besar. Nah sedangkan pemerintah kan walaupun sekarang ada wacana untuk menaikkan BBM kan pemerintah mampu untuk membeli anggaran-anggaran lain yang mungkin itu bisa dialokasikan untuk menopang subsidi BBM tersebut gitu kan Pak. Jadi kan intinya kita bisa melihat bahwa pemerintah mungkin APBN itu sudah berat untuk menopang subsidi, tapi kenapa kok pemerintah malah mungkin malah mengalokasikan dana-dana yang mungkin dana lain untuk mungkin membeli atau mungkin untuk membeli sesuatu yang mungkin itu dirasa kurang mendesak untuk saat sekarang ini gitu. Contoh mungkin untuk renovasi inilah, untuk beli itulah, untuk beli inilah gitu kan. Atau pemerintah juga mungkin tidak bisa tidak melihat bahwa itu mungkin juga kurang tepat kalau dilakukan sekarang menurut kami gitu. Jadi ya subsidi BBM itu atau tadi bukan Pak Yoko juga mengatakan bahwa BLT itu kan saya rasa bahwa BLT itu bukannya saya tidak kompensasi dari kenaikan BBM ini memang ada BLT, mungkin ada sekolah gratis dan lain sebagainya, karena dari uang subsidi BBM itu akan dipergunakan untuk mungkin hal-hal yang bisa membantu masyarakat. Mungkin tujuan awalnya kalau BLT itu kan untuk meningkatkan kehidupan bagi rakyat yang kurang mampu. Tapi saya sanksi apakah BLT itu sesuai dengan tujuannya. Nyampe itu kan syukur-syukur nyampe Bu. Itu apakah itu sesuai dengan targetnya gitu. Misalkan untuk meningkatkan, saya rasa itu sangat kecil kemungkinan. Oke, baik. Nah, ini ada penelpon yang juga penasaran ingin berdiskusi. Halo, selamat sore semua listener. Selamat sore Bapak, dari Bapak siapa? Pak An, di mana Pak An? Di Kendal.
Gajah. Oh, di Gajah. Oh, Gajah. Silakan Ah, Pak An. Iya. Maaf Pak Aan, mungkin lebih mendekatkan ke ini gagang telepon atau melalui HP Anda? Nggih. Nah, ini iya. Atau beli televisi ya Pak ya? Oke, baik, terima kasih Pak Aan. Selamat sore. Yang jelas Pak Aan ini bukan anggota DPR nih pasti ya. Tetapi teman-teman dari Unika Sugiya Pranata Semarang dan juga AKIN, Akademik Kimia Industri, dan juga dari Universitas Pandanaran Mas Iswo ya ada di sini juga, bahwa ada beberapa anggota DPR juga dari fraksi-fraksi yang tidak menyetujui akan kenaikan BBM ini. Baru 4 sih dari sekian fraksi, tapi nanti seperti apa nextnya kita tunggu saja, karena apakah mereka konsisten apa tidak gitu ya. Kita nanti akan lanjutkan lagi, tapi kita mesti break dulu dan akan kembali saat setelah jeda berikut ini. Pipi, kan tanggapannya Pipi Pak, yang terakhir mau. Yang mana? Yang terakhir mau ngomong Pipi. Apaan? Enggak setuju kenaikan BBM. Anggarannya kayak anggaran DPR itu keluar negeri bangun. Padha Jeffrey berarti ya. Ya kok tadi kan memang ya. Wis sing ra setuju sing ra setuju apa kowe ya? Sing ra setuju pas kowe Dimas ya. Apa kowe anake Pak Alfon? Pak Aan mau. Nanggapi Pak. Anak enggak setuju. Pak Yoko juga enggak apa-apa. Nanggapi Pak. Bukan turun. Mahasiswa yang dapat ledu saya enggak. Pandangnya terlalu sempit. Nah, sekarang orang kaya sama orang miskin banyak mana? Kan banyak orang miskin ya. Jadi kan yang menikmati kalau BBM naik, iya. Orang miskin yang malah kenal. Makanya itu malah bikin miskin sendiri gitu. Orang kaya ngaku miskin. Ya, Nah, itu loh. Sendiri, Nanti menjelang BLT nanti orang miskin nambah loh Bu. Iya. Ini lumayan acara baru, saya nanggapi banyak, berarti pendengarnya lumayan banyak. Iya. Sip. Kritis soalnya. Kok minggu depan dilatih lagi lebih keras lah. Wah, angka-angka emang bener ya, angka-angka tetap belum. Duitnya kesusus ya. Kalau Mbaknya dari Unpan ya? Saya kaprosinya. Oh. Wah, ini bukan main Unpan tanggap. Kaprodinya saya mengantar ya. Luar biasa ini kan. Orangnya saya sama Pak Maju. Wah. Ngawasi.
Sudah semester berapa Mas Iswo? Baru 2 Bu. 2? Iya, Oh. saya baru bisa masuk. Oh, Kalau yang itu tadi yang gendeng itu semester 1 Pak, makanya ekonomi. Fisik. Fisip. Oh Komunikasi. iya banyak pinter ngomong ya Mas. Yang ngantar aja 2 ya. Yang ngantor Yang backup sih dulu. Mahasiswa istimewa nih. Oh yang anu apa, dosennya 2 tapi mahasiswanya banyak nih bodyguardnya. Kembali Anda ikuti Forum Diskusi Kampus. Kembali di forum diskusi kampus ada Mas Iswoyo dari Universitas Penanaran, dari Unika, dari Fakultas Teknologi Pangan Mas Jeffrey, dan dari Fakultas Teknik Elektro ada Yohanes, dan juga Dimas dari Universitas Akademi Kimia Industri Akin Teresiana. Baik, tadi kita sudah mendengarkan 2 penelpon dari Pak An dan juga Pak Yoko. Masing-masing pendengar ini punya pendapat-pendapat yang masing-masing sangat kritis ya. Baik, yang satu setuju dengan kenaikan, yang satu tidak setuju. Pak An termasuk orang yang tidak setuju karena bisa mengambil dana dari sektor yang lain untuk menjadi ini jadi serak nih. Sorry, kurang minum. Untuk alokasi subsidi BBM. Misalnya seperti dana-dana alokasi untuk anggaran DPR yang kurang perlu untuk segera dipotong, dipangkas, jadi disubstitusi ke anggaran subsidi BBM gitu ya. Kemudian kalau Pak Yoko tadi setuju dengan kenaikan BBM karena nanti juga yang menikmati rakyat semuanya, toh nanti ada kompensasinya seperti adanya BLT dan juga mungkin bisa jadi dalam bentuk pendidikan gratis begitu. Tetapi teman-teman ini masih ada yang bersikukuh, mungkin ada yang setuju, ada yang tidak. Dimas ini suaranya yang kedua belum terdengar. Silakan. Saya pikir kenaikan BBM itu masih ya pasti ada yang setuju dengan setuju. Pasti kalau saya menanggapi dari bidang industri ya. Mulai tahun 2005 itu industri skala besar menggunakan BBM non subsidi, sehingga kalau kenaikan BBM yang subsidi saya kira kurang tidak begitu terpengaruh dengan kenaikan harga BBM bersubsidi. Dalam biaya produksi memang tidak pengaruh, tapi ketika dalam biaya operasional, mungkin dalam transportasi, kemudian kompensasi kepada pegawai-pegawainya, pasti mereka pegawai-pegawai akan meminta UMR yang akan lebih meningkat lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Semua itu akan berimbas kepada biaya produksi itu sendiri, sehingga mau tidak mau biaya produksi juga akan naik, walaupun saya kira tidak cukup tinggi sih. Kemudian daya beli masyarakat cenderung akan memanfaatkan barang-barang yang lebih primer, sehingga produksi barang-barang yang terkesan sekunder dan tersier mungkin seperti di nomor sekian kan gitu ya, memiliki income yang kurang jadi. Saya rasa itu dalam bidang industri. Oke, kita nanti juga ingin mendengarkan pendapat dari pengusaha langsung ya. Tapi nanti untuk sesi terakhir. Sekarang Jeffrey kelihatannya sudah semangat nih mau ngomong nih. Baik, mungkin saya akan menyampaikan alternatif lain ya selain kenaikan harga BBM tersebut. Pemerintah bisa saja menaikkan pajak entah apapun itu bagi mereka golongan yang katakanlah menengah ke atas. Seperti misal pajak mobil mewah yang dinaikkan beberapa persen, itu akan lebih tepat sasaran daripada harus menaikkan harga BBM yang dinikmati oleh seluruh kalangan. Dan pemberian BLT itu cenderung sedikit aneh, bisa dikatakan sebuah anekdot. Pemerintah akan memberikan BLT sebanyak
150.000 selama 9 bulan dengan kepada 1,5 juta penduduknya. Padahal menurut data BPS di Indonesia itu terdapat kurang lebih 30 juta penduduk yang katakanlah merupakan golongan menengah ke bawah, banyak yang miskin. Lalu di mana sekitar 28,5 juta itu? Apakah mereka tidak memerlukan bantuan itu sehingga pemerintah tidak perlu memberikan BLT atau demikian? Itu justru malah cenderung ambigu langkah yang diambil pemerintah tersebut. Begitu ya. Jadi ada alternatif lain yang bisa dipakai oleh pemerintah untuk mengganti kebijakan ini ya, tidak jadi dinaikkan. Kalau tadi kenaikan pajak. Kenaikan pajak ya. Pajak apa ini? Salah satunya adalah kenaikan pajak mobil mewah. Yang setuju. Bisa diterapkan. Itu mungkin lebih efektif. Semua ya? Iya, lebih efektif ya. Lebih efektif dan karena mobil mewah pasti yang mampu membelinya kan memang golongan atas, bukan menengah ke atas, tapi memang golongan-golongan atas. Iya, oke. Lebih tepat sasaran. Lebih tepat sasaran, lebih tepat objek pajaknya nih, objek pajaknya ya. Oke, si Yohanes. Ya, untuk dari sudut pandang saya sendiri memang komentar tentang harus menaikkan pajak untuk kendaraan mewah ya, istilahnya itu memang sangat-sangat baik di situ. Daripada harus menaikkan untuk harga BBM. Iya. Bisa dilihat juga bahwa kita untuk mendapatkan BBM dengan harga yang tinggi itu kebanyakan adalah istilahnya kita juga masyarakat menengah ke bawah yang memang akan nantinya sulit dalam artian kita harus membeli dan lain-lain, di mana memang nantinya kita akan juga dapat bantuan langsung tunai. Itu memang adalah dampak yang jangka dekat atau jangka pendek yang nantinya kita bisa merasakan secara langsung sebenarnya. Itu memang bisa kita lihat sebagai positive thinking, tapi itu hanya pendek, jangka sangat pendek waktu itu, karena kita dapat tunai secara langsung sebesar berapa rupiah, berapa ratus ribu, kemudian kita bisa menikmati itu. Selanjutnya maka kita akan kesulitan keuangan lagi di situ. Dan negatifnya yaitu, jadi untuk jangka panjang kita akan kesulitan. Yang pertama kesulitan dalam hal kita mau membeli BBM dengan harga yang sangat-sangat tinggi di situ. Nah, sebenarnya untuk solusinya, kenapa pemerintah tidak membuatkan infrastruktur yang lebih baik untuk bukan untuk menaikkan dengan BBM itu, tetapi infrastruktur untuk publik. Jadi kita tidak harus memakai kendaraan bermotor sendiri atau kendaraan pribadi, tapi kita bisa memakai fasilitas publik. Di situ kita malah lebih dengan fasilitas publik yang mungkin seperti bus trans ya, seperti itu kita bisa lebih mengurangi pengeluaran bukan dari BBM, tapi malah kita bisa menambah masukan kita malahan sebenarnya. Nah, mungkin dari saya sendiri juga tidak mendukung sama sekali sebenarnya untuk adanya kenaikan BBM. Jadi dari sudut pandang saya lebih baik pemerintah bisa mengalokasikan kenaikan itu bukan di BBM, tetapi ya di pajak untuk kendaraan itu sendiri. Gitu. Oke. Nah, ini rencananya memang ada 4 program yang disiapkan pemerintah dalam rangka kompensasi kenaikan BBM ini. Bantuan langsung sementara masyarakat atau BLT tadi disebut BLSM. Ini akan diberikan ketika keputusan kenaikan BBM nanti diketok yang diperkirakan pada April mendatang. Dan tadi benar di awal kita sudah sampaikan kepada 1,5 juta rumah tangga miskin, sedangkan di BPS tidak segitu banyaknya ya, hanya 1,5 juta saja nanti akan diberikan BLSM ini. Kemudian kompensasi yang lain adalah berupa bantuan siswa miskin BSM. Tadi seperti yang disampaikan Pak Yuko juga di awal, mungkin sekolah gratis. Tapi kalau bantuan biasanya tidak gratis bener gitu ya. Cuma seberapanya saja persentase dari yang utuh gitu. Kemudian juga ada beras bagi masyarakat miskin serta pemberian kupon transportasi. Nah, kira-kira keempat hal itu teman-teman melihat seperti apa ini? Iming-iming kompensasi 4 hal itu.
yang paling memungkinkan yang mana gitu. Kalau saya rasa dari masing-masing itu nggak ada yang efektif. Saya berbeda, masing-masing itu nggak ada yang efektif gitu. Pemerintah juga kadang-kadang mangu-mangu ya. Ini sudah beberapa kali pemerintah itu kan mau menaikkan BBM ditunda, mau menaikkan ini nanti ada perubahan lagi. Pemerintah terkesan kayak mau setengah-setengah menaikkannya. Dan seperti tadi kalau dilihat bahwa kalau apakah BLT itu tepat sasaran, itu saya rasa sangat-sangat kecil kemungkinannya. Kemudian kalau mungkin kayak kupon transportasi, apakah itu akan berjalan dengan baik? Saya rasa juga sangat-sangat cocok. Pemerintah aja sekarang menyediakan transportasi yang nyaman untuk penduduknya aja, belum bisa belum terwujud ya. Apakah itu akan bisa terrealisasi? Itu juga pernah ada juga sih dulu itu pemerintah kayak kartu kendali untuk beli BBM itu kan, ada yang mobil itu nggak boleh beli premium gitu kan. Itu pun pernah kan juga, itu persiapannya kan juga setengah-setengah, nyatanya juga sekarang tidak terrealisasi. Apalagi mau ada kupon transportasi, saya yakin itu gak akan jalan. Dan ini nanti pendataan penduduk lagi ini untuk BLSM ya, butuh waktu lama lagi. Sedangkan nanti BLSM hanya diberikan untuk 9 bulan saja. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi, tapi kita mesti break dulu. Dan terima kasih Smart Listener yang masih setia bersama kami di Forum Diskusi Kampus. Forum Diskusi Kampus akan kembali sesaat lagi. Nah ya, habis ini di sesi terakhir nanti Pak Soni Sundoro. Perlu dilatih saja. Berapa? Nanti mau yang nelfon siapa? Sudi? Arif. Pelayanannya terbaik, ya Golden Bird Limousine and Car Rental. Golden Bird Limousine and Car Rental. Saya pernah dengar deh, tapi itu kayaknya di Jakarta deh, Des. Iya. Masih penasaran yang BLT itu. Penasaran. Iya, hanya salah satu. Mungkin perhitungan itu 1,5 juta keluarga kakak dengan perhitungan sama suami istri anak 2. Wah, sip. Kalau gitu segera kita Ya tapi dari masyarakat, anggap aja dari masyarakat memang dapatnya hanya sedikit gitu aja. 30 juta itu warga resmi loh. Bukan menengah ke bawah, memang miskin. Iya sudah miskin. Ini satu jaraknya itu kriterianya. Dan kriteria BPS untuk warga miskin itu adalah mereka yang penghasilannya di bawah 7 juta ya. Yang dikasih saya yang 20. 8,5 lah itu. Pergi kemana? Gitu. BLT-nya sebelumnya ada kalau dihitung kemarin 225 M. Yang digambar kan 30 triliun. Ya itu diangkat itu. Coba dipertanyakan angka-angka, kita nggak menguasai angka, tampilkan tuh. 225 M tapi yang digelontorkan janjinya 30 triliun. Makin kritis lagi nih. Kok nggak ada sih dari publik ini? Dari instansi gitu loh. Oh ya, pemerintah berat. Itu ngomong publik ya, transportasi publik. Nah, ngono lali tuh. Ini siapa itu? Oh ini Pak Hasan. Narasumber kami berikutnya. Udah naik. Kamu aja yang ini. Dia nanti enggak Bu, itu beda nanti acaranya jam 5. Dulu jamu jam berapa? Bingung nanti. Masih jam 4, masih jam 5 kurang 10. Ini tak seperti setengah jam, Mbak. Oh, ngono. Biar enggak telat-telat kalau ada sesuatu. Kurang 8 menit lagi. Iya. Kurang 10 ini. Ke Pak Soni nanti 3 atau 4 menit aja. Terus teman-teman nanti kesimpulannya. Kembali Anda ikuti Forum Diskusi Kampus. Ya, Smart Listener, kembali di Forum Diskusi Kampus. Dan saat ini kami sedang mencoba menghubungi narasumber kami yang lain. Salah seorang pengusaha di Semarang, Asosiasi Pengusaha. Beliau juga Dewan Pertimbangan Pengusaha di Kadin ya, Kadin di Jawa Tengah, Bapak Soni Sundoro. Ya, sambil menunggu hubungan dengan beliau, kita masih berbincang seputar kenaikan BBM yang rencananya di bulan April 2012 nanti. Nah, ini ada fenomena biasanya ketika ada kenaikan BBM, masyarakat sudah berpikir juga untuk menimbun bahan-bahan pangan, kemudian menimbun aset-aset. Mereka beli dulu karena lebih murah daripada nanti setelah naik begitu ya. Nah, ini fenomena ini sering kali terjadi gitu. Nanti teman-teman bisa menanggapi.
Oke, kita sudah tersambung dengan Pak Sony Sundoro. Halo, selamat sore. Selamat sore Pak Sony. Pak Sony bisa mendengarkan kami? Halo? Iya, Pak Sony bisa mendengarkan kami? Oh, kurang jelas. Gimana nih Pak? Sudah jelas sekarang? Iya. Pak Sony, sebagai pengusaha ini Pak, mewakili pengusaha, pendapat Bapak tentang rencana kenaikan BBM di April nanti seperti apa nih Pak? Ya. Iya. 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 Ya, efek domino ya Pak ya.
kenaikannya? Iya. 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 Untuk akomodasi. Oke, baik. Ya, terima kasih Pak Sony. Ya, makanya ini ada forum diskusi kampus Pak di sini Pak, tidak pakai demo Pak. Terima kasih Pak Sony. Iya. Iya. Iya, oke. Oke. Iya, baik. Tapi apa Pak DPR? Ya. Iya Pak. Oke. Ya. Oke. Jadi semua terwakili ya Pak ya? Iya. Iya. Baik, Pak Sony, terima kasih untuk wawasannya Pak. Sayang sekali waktu kita sudah habis. Besok lain kali bisa kita sambung lagi lebih panjang. Terima kasih Pak, sukses buat Pak Sony. Iya. Iya. Iya, baik. Iya. Baik. Fakta ya Pak ya? Iya. Iya. Terima kasih Pak Sony, selamat sore. Iya. Iya, selamat sore. Ya, kita waktunya tinggal sedikit saja, 1 menit ini. Siapa yang mau membuat kesimpulan? Jeffrey mungkin, atau Yohanes sudah siap? Silakan. Ya, mungkin kesimpulannya dari ini adalah lebih baik untuk BBM ini sebenarnya tidak naik dahulu. Jadi kenapa pemerintah, biarlah pemerintah lah istilahnya, pemerintah itu mengembangkan bahan bakar yang baru, istilahnya seperti gas dan batu bara. Karena sumber daya itu sebenarnya banyak di tempat kita, tetapi tidak diolah dengan baik dan tidak dipergunakan dengan baik. Nah, belum dieksplor dengan baik. Jadi, ketika kita bisa menggunakan bahan bakar gas dan bahan bakar batu bara tersebut, otomatis kan BBM kita tidak perlu dinaikkan. Jadi, kita bisa memakai cadangan yang seperti itu. Jadi, semua enak, kita enak, pemerintah pun juga enak. Nah, masih ditunda dulu gitu ya. Iya, ditunda dulu. Oke, terima kasih sekali. Sayang sekali waktu kita sudah habis. Lain waktu Jumat depan pasti ada topik lain yang lebih menarik. Terima kasih Yohanes, Jeffrey dari Unika Sugih Pranta Semarang, juga Iswoyo dari Universitas Pandanaran, dan juga Dimas dari Akademi Kimia Industri Teresiana. Semoga aspirasi teman-teman semua ini didengar oleh orang-orang yang punya sebagai decision maker di sana ya. Saya Veronica Raharja juga undur diri, smart listener. Terima kasih untuk atensi Anda semua, Pak Yuko dan juga Pak Aan. Selamat sore, sukses untuk kita semua.